Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman PKBM Go Digital? Bertemu lagi dengan saya, Tri Anissa Sabit. Sekarang untuk pertemuan ke-9 yaitu ada peta identitas diri saya, eksplorasi proyek. Siapa saya di tengah berbagai kelompok ini? Bagian 1. Teori dan refleksi. Memahami kedudukan kita sebagai makhluk sosial di masyarakat Bengkulu. Naluri gregariusness. Mengapa kita berkelompok? Manusia memiliki naluri gregariusness ini, yaitu keinginan dasar untuk selalu hidup bersama dengan orang lain. Kebutuhan dasar, keamanan, kasih sayang, dan pengakuan. Kemudian identitas, mengetahui siapa kita lewat cermin orang lain. Kemudian tujuan, mencapai hal-hal yang tidak bisa dilakukan sendirian. Kami versus mereka. In group, kelompok, kita ada rasa bangga, solidaritas tinggi, dan perasaan memiliki yang kuat di dalamnya. Kemudian psikologi sosial. Batas antara kami dan mereka seringkali hanyalah konstruksi sosial yang kita buat sendiri. Kemudian out group. Kelompok luar sering muncul prasangka atau jarak sosial karena perbedaan nilai atau identitas. Kelompok dan gaya hidup, membership group, kelompok di mana kita terdaftar secara fisik. Contohnya anggota kelas 11 dan karyawan PKBM. Kemudian ada reference group, kelompok yang menjadi acuan perilaku kita. Contohnya meniru gaya berpakaian artis idol atau yang lainnya. Siapa saya hari ini? Identitas adalah mozaik. Identitas diri kita bukanlah satu titik tunggal, melainkan gabungan dari berbagai kelompok yang kita ikuti. Kelompok membentuk nilai kita, teman membentuk gaya bicara kita, dan hobi membentuk minat kita. Peta identitas akan membantu kita melihat mozaik ini secara jelas. Tantangan bias kelompok 100% objektivitas adalah kunci untuk menghindari nepotisme dan ketidakadilan sosial. Partikularisme dan eksklusivisme ini sikap mementingkan kepentingan kelompok sendiri atau keluarga, suku, geng di atas kepentingan umum. Bahayanya menutup diri dari perbedaan, menghambat keadilan, dan memicu konflik sosial di masyarakat. Bagian kedua, proyek kreatif. Membuat peta identitas diri. Tujuan peta identitas yaitu self-discovery, empati dan toleransi, dan kemudian ada critical thinking. Langkah pertama, inti diri. Pusat diagram. Tuliskan nama kalian di pusat peta identitas. Gunakan simbol atau gambar yang mewakili karakter utama kamu. Langkah kedua, kelompok asal, di mana ada suku dan budaya, itu bagaimana kita melihat ada istiadat, kemudian nilai agama, bagaimana prinsip keimanan membimbing cara pandangmu terhadap dunia, kemudian keluarga, nilai atau tradisi, apa yang paling ditekankan oleh orang tuamu. Langkah ketiga, kelompok minat, hobi dan komunitas. Gamer atau atlet atau seniman, bagaimana circle hobi ini mempengaruhi bahasamu, kemudian sekolah, peran apa yang kamu ambil di sini, apa siswa aktif atau pendiam atau penggerak, kemudian pekerjaan, jika sudah bekerja, bagaimana etos kerja kelompokmu membentuk kedewasaanmu. Langkah keempat, kelompok rujukan atau idola atau model. Siapa sosok yang kamu kagumi? Mengapa kamu ingin meniru mereka? Masa depan, kelompok profesional apa yang ingin kamu masuki di masa depan? Kemudian ada gerakan sosial, apakah kamu ingin menjadi bagian dari kelompok pejuang lingkungan atau relawan? Berbeda kelompok itu wajar, yang tidak wajar adalah jika perbedaan itu membuat kita memusuhi kemanusiaan. Jadwal pengerjaan untuk minggu pertama itu eksplorasi konsep dan identitas. Untuk minggu kedua pengumpulan data kelompok, dan minggu ketiga workshop pembuatan peta, dan minggu keempat hari ini finalisasi dan hiasi visual, dan minggu kelima itu ada presentasi dan gelar bicara. Komposisi identitas, kelompok primer itu 40%, kelompok minat 30%, kelompok rujukan 20%, dan faktor personal lainnya ada 10%.
Nah, untuk pertemuan kita pada minggu ini, kalau ada pertanyaan, jangan ragu untuk berdiskusi tentang kelompok kalian. Hubungi saya di WhatsApp grup kelas ya. Terima kasih ya teman-teman. Selamat menemukan dirimu di tengah dunia. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.